Halo friends. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek PRD kami. Namun sebelumnya saya disclaimer bahwa pada proyek yang akan kami presentasikan ini dilakukan setelah PRD pameran diberlaksanakan. Oke, baik, mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Abdullah dengan NIM 165233202. Saya Budi Mahara Putra dengan NIM 196233027. Saya Faizan Eva Muhanandi dengan NIM 165232020. Saya Magriza Melkan Fayumi dengan NIM 165231111. Nama saya Aryo Singgeni dengan NIM 196232558. Nama saya Andi Nurul Akil Amin dengan NIM 196234146. Oke, baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi latar belakang. Kenapa kami membuat otopon ini? Jadi Indonesia ini sangat bergantung pada impor pangan, khususnya karena Indonesia memiliki massa yang sangat banyak. Lantas Indonesia pun memiliki potensi yang sangat besar karena merupakan negara kepulauan yang memiliki luas laut lebih banyak daripada daratannya. Lalu maka dari itu kami menciptakan sebuah alat untuk memperbesar potensi tersebut, yakni otopon, otomatis pon. Oke, selain masalah-masalah besar dalam skala besar yaitu Indonesia, ada juga masalah skala kecil yaitu peternak ikan bandeng tidak bisa memantau air kolam secara pasti atau numerik, dan selain itu mereka tidak bisa memelihara kualitas air 24 jam per hari. Jadi mereka ada saat-saat di mana parameter airnya sudah tidak normal, tapi mereka tidak bisa treatment air tersebut. Baik, itu saja untuk masalah yang sudah cari solusinya dan kita akan terapkan nanti di aslinya atau kita akan implementasi. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai sensor pH. Ayo kesini sebentar. Ini adalah bentuk sensor pH, di mana sensor pH akan dihubungkan ke Arduino melalui sebuah modul kecil, modul DIY, di mana modul ini kita memiliki kabel hijau, merah, dan hitam, di mana kabel-kabel ini masing-masing dihubungkan ke resistor. Ini dapat dilihat rangkaiannya, ada resistor di sana, dan resistor itu akan menghubungkan ke analog, yang dimana itu akan menjadi serial monitor, dan si modul kecil ini juga akan menghubungkan ke voltase 5. Lalu yang untuk kabel hitam akan dihubungkan ke ground, dan masing-masing semua kabel itu akan dihubungkan ke komputer, laptop, dengan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada sensor suhu. Kita bisa lihat yang ini sensor suhunya. Ini tersambung dengan Arduino, disambungkan dengan 3 kabel dengan warna yang berbeda. Nah, di sini ada warna merah, kuning, dan hitam. Kabel berwarna merah tersambung dengan daya 5 volt pada Arduino, kemudian kabel berwarna hitam tersambung dengan ground pada Arduino, sedangkan kabel warna kuning tersambung dengan pin digital 2 pada Arduino. Kemudian kita bisa lihat di sini temperaturnya. Ada temperaturnya terbaca 25,5 derajat Celcius, yang mana itu merupakan suhu yang tidak normal. Suhu normalnya berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya kita berpindah ke solusi atas pH yang tidak normal. Jadi untuk mengatasi pH yang tidak normal, kita menggunakan 2 pompa. Jadi cara kerjanya adalah saat pH-nya tidak normal atau di luar batas normal, air dari akuarium akan dibuang menuju saluran pembuangan menggunakan pompa ini. Lalu airnya akan diganti dengan air dari reservoir yang dipompa ke dalam akuarium kembali. Cara kerja pompa ini adalah dengan disambungkan ke relay. Jadi ini pompa 1 dan pompa 2 dihubungkan ke satu relay. Jadi pompa akan selalu nyala secara bersamaan. Relay ini dikendalikan oleh pin 7, dan pin 7 dikendalikan dengan kode ini. Jadi di sini ada ikan kami bernama Otto. Selama hidupnya Otto menghasilkan kotoran, dan saat diberi makan menyebabkan pH-nya berubah. Saat ini pH-nya
asam sehingga pompa menyala. Seperti yang bisa dilihat, pompa ini akan memompa ke saluran pembuangan dan pompa ini akan memompa air baru ke dalam akuarium. Selanjutnya adalah cara kerja kontrol suhu. Di sini, air dideteksi memiliki suhu yang tidak normal, sehingga alat akan bekerja secara otomatis memanaskan air hingga mencapai suhu yang diinginkan, yaitu sekitar 28 hingga 32 derajat Celcius. Ketika suhu tersebut dicapai, maka alat akan berhenti otomatis. Halo Auto Friends, perkenalkan nama aku Magriza Milan Fayumi. Aku di sini berkontribusi sebagai yang merangkai hardware-nya dan juga membuat software atau yang codingannya dibantu teman saya Putra, dan saya juga membantu dalam pembuatan proposal maupun laporan dan proposal kemajuan. Halo semua, nama saya Arya Wisengeni dengan NIM 196232258. Untuk kelompok 3 ini saya berkontribusi nomor 1, proposal bantuan PKMKC, sebagian laporan proposal, sebagian laporan kemajuan, video kemajuan, sebagian laporan akhir, dan terakhir adalah saya membuat sistem website ini yang untuk melihat atau memantau sistem kami dari jauh. Oke, baik, nama saya Imam Muhammad Abdullah dengan NIM 1652322, berkontribusi dalam kelompok 3 ini, yakni pada tahap pembuatan proposal, yakni pada bagian lampiran, lalu pada pelaporan kemajuan, khususnya pada bab 3 dan bab 4, lalu selanjutnya juga pada pembuatan alat ini, yakni di sini saya sebagai penyedia dari ember ini, lalu juga saya membantu sedikit saat merakit stop kontak ini bersama dengan teman saya Magriza. Halo Auto Friends, nama saya Andi Nurul Akil Amin dengan NIM 196234146. Pada proyek ini saya berkontribusi dalam pembuatan laporan proposal, laporan kemajuan, serta laporan akhir bagian lampiran. Kemudian saya juga membuat PPT laporan kemajuan. Halo, saya Buku Mahara Putra dengan NIM 196230027. Di kelompok ini saya berperan membantu membuat laporan proposal, kemajuan, dan laporan akhir bagian lampiran. Untuk hardware-nya saya membantu membuat sistem relay ini untuk water heater dan pompa. Saya Farisa Naifah Muhanani dengan NIM 165230020. Dalam pengerjaan tugas ini, saya mengambil tugas sebagai pengurus berbagai hal yang berkaitan dengan grafis seperti poster, PowerPoint, dan video. Kemudian saya juga membuat board atau susunan untuk video dan materi yang akan disampaikan. Baik, cukup sekian video kelompok Otopon untuk penugasan PR dari kami. Kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Dadah tuh friend.